Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar series Cipta Satria Informatika. Perkenalkan, saya Arinda yang nanti akan memandu berjalannya webinar kita hari ini. Pertama, terima kasih banyak pada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk join webinar kita hari ini. Sebelumnya, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Semoga barokah dan menjadi amal baik bagi kita semua yang menjalankan. Walaupun sudah cukup sore dan puasa juga, tetap semangat ya Bapak Ibu, dan semoga semua dalam kondisi sehat. Amin. Untuk webinar series kita hari ini, kita akan membahas tentang Autodesk Inventor 2022 What's New. Jadi nanti kita akan bersama mengeksplor fitur terbaru dari Inventor 2022 dan melihat bagaimana peningkatan performa dan smart fitur dari Inventor 2022 ini tentunya. Kali ini akan ada Mas Bayu sebagai Application Engineering Specialist kami, dan juga ada Mas Alfian, dan tentu saya sendiri Arinda, yang Mas Bayu dan Mas Alfian sebagai Application Engineering sekaligus instruktur di Autodesk Training Center kami yang akan menyampaikan materi webinar kita hari ini. Dan untuk informasi, event webinar seperti ini kita adakan setiap minggunya ya Bapak Ibu, dan dilengkapi dengan workshop di hari Jumat besok. Dan ini merupakan agenda rutin yang selalu kami adakan untuk sharing info, skill, dan knowledge bersama dengan tema-tema yang menarik tentunya. Bapak Ibu bisa follow sosial media kami di @cipta_satria_informatika untuk mendapatkan info terbarunya. Oke, itu terus sampai akhir ya Bapak Ibu untuk webinar kita hari ini, karena pasti banyak hal menarik tentunya. Dan jika nanti di tengah materi Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh banget langsung disampaikan saja melalui kolom chat maupun Q&A. Dan selanjutnya untuk penjelasan agenda, saya langsung saja masuk ke Application Engineering untuk Mas Bayu, saya persilahkan. Oke, terima kasih ya, karena telah membuka webinar session kita minggu ini. Jadi seperti yang sudah di-mention oleh Mas Arinda, untuk agenda kita pada hari itu akan membahas beberapa feature update yang ada di Autodesk Inventor Professional latest version, yaitu 2022. Kebetulan versi ini baru saja launching pada minggu lalu. Jadi mungkin jika Bapak dan Ibu sudah terbiasa menggunakan monggo untuk di-upgrade atau di-update gitu ya ke latest version untuk mendapatkan beberapa update feature dan juga benefit yang mungkin nanti pada webinar kali ini akan saya sampaikan akan bermanfaat pada pekerjaan Bapak dan Ibu. Oke, untuk agenda kita nanti akan membahas tentang beberapa feature update dan juga enhancement. Ya, nanti kita akan membahas pertama yaitu tentang model stage. Model stage ini feature yang baru ada di latest version kami, dan juga model stage ini tidak hanya ada di part, nanti ada juga di assembling model. Berguna. Mungkin jika di beberapa version yang lalu gitu ya, sudah terbiasa dengan iAssembly dan juga iPart. Nah, untuk model stage ini, fungsi dan juga benefitnya kurang lebih hampir mirip seperti yang ada di iPart dan juga di iAssembly. Lalu untuk selanjutnya, saya nanti juga akan membahas tentang interoperability di Inventor Professional ini, yang mana nanti akan membahas tentang antara Inventor dan juga Fusion, serta dengan Autodesk Revit. Lalu nanti juga saya akan membahas beberapa performance update yang ada di versi 2022 ini, dan nanti akan kami tutup dengan workflow di Autodesk PDMC serta pertanyaan dari Bapak dan Ibu atau Q&A. Namun jika selama materi ini berlangsung, dapat Bapak dan juga Ibu tanyakan melalui kolom Q&A dan juga pada grup chat. Oke. Oke. Nah, ini adalah apa yang menjadi fokus
di Inventor 2022 latest kami, yaitu yang pertama, bagaimana kita mengelola suatu, desain lebih masuk ke tahap, lebih profesional seperti itu ya, seperti nanti akan saya jelaskan untuk, model state, lalu, model state ini nanti akan cukup berguna di part dan juga assembly, lalu juga nanti akan, membahas tentang juga di drawing view, nanti untuk proses auto ini juga sangat, membantu kita, lalu juga yang kedua yaitu bagaimana kita connection antara mungkin jika ada yang Bapak dan Ibu cross, industri antara AEC dan juga MFG, saat ini lebih dikembangkan, lagi gitu ya daripada versi 2021 untuk connection Inventor dan juga Revit-nya. Lalu yang terbaru jika ada yang, cross industri namun tidak AEC dan juga MFG, ini kita industrinya adalah, di lokal, yaitu menggunakan Inventor dan juga di cloud, apabila Bapak dan Ibu menggunakan Fusion, kita juga dapat, berkomunikasi dengan, lebih baik karena saat ini sudah ada feature yang cukup baru, yaitu langsung kita dapat mengirimkan model yang kita buat ini langsung masuk ke Fusion environment atau mungkin, Fusion team ya, yang ada di cloud Autodesk seperti itu. Lalu eee, experience-nya di Inventor, versi 2022 ini mungkin jika Bapak dan Ibu sudah melakukan instalasi gitu ya, mungkin ada yang baru di tampilannya di versi 2022 ini, jadi mungkin bisa dibilang lebih, modern dibandingkan dengan versi yang sebelum. Oke, mungkin, sampai sini Bapak dan Ibu sudah ada yang melakukan instalasi untuk versi 2022 dan sudah mencobanya, mungkin dapat diinfokan kepada kami, Pak, melalui kolom chat, mungkin, bisa diinfokan saya sudah melakukan instalasi untuk versi 2022 seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit penjelasan atau sedikit breakdown dari yang sebelumnya sudah saya jelaskan di sebelumnya. Jadi seperti WASU-nya adalah seperti, model stage untuk part dan juga assembly, lalu juga connection antara Revit serta juga, di drawing, serta untuk proses di instalasinya. Oke, ini yang peningkatan antara, di versi 2021 ke versi 2022, mungkin di versi 2021 ya, itu kita dapat melakukan move ke dark, version, namun memang masih pre-release. Namun untuk di 20 ini, eee, bisa dibilang adalah sudah fix tampilan, dark, mode ini. Mungkin akan saya sedikit, tampilkan di Inventor saya. Nah, jadi di Inventor versi 2022 untuk application color-nya, nah di sini kita ada 2 jenis yaitu dark dan juga light, yang light adalah yang mungkin di versi lama gitu ya, itu sudah ada, lalu di dark, version di UI temanya di versi 2021 memang sudah ada namun dia masih pre-release. Nah, untuk di versi 2020 ini adalah sudah yang fix version-nya. Untuk themes-nya di sini kita tinggal setting, eee, pilih di application option apakah kita akan menggunakan untuk dark version ataupun juga di light. Oke. Oke, lalu selanjutnya ada yang baru, yaitu ada yang namanya model stage. Model stage ini ada di part dan juga di
mungkin jika Bapak dan Ibu gitu ya sudah pernah menggunakan iLogic dan juga iAssembly, untuk feature ini kurang lebih, sama atau mirip. Namun memang yang cukup membedakan adalah di model stage ini kita bisa bilang lebih simplify dibandingkan, dengan yang iPart. Karena di model stage ini nanti kita dapat melakukan beberapa proses, bentar, nah ini contohnya untuk melakukan simplification level, lalu juga product family, yang mana product family ini biasanya kita lakukan di iPart, lalu juga kita dapat menunjukkan untuk manufacturing stage. Jadi misal yang stage pertama gitu ya, tanpa ada, lalu di stage yang kedua kita berikan hole di bracket bagiannya, lalu di stage yang ketiga kita tambahkan hole di bagian top levelnya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa model stage update yang ada di versi 2022, serta yang terpenting adalah kita juga bisa melakukan custom. Custom di sini artinya adalah jika kita mendapatkan ataupun custom dari customer gitu ya, untuk baik itu dimension ataupun misal jumlah part ini dapat kita lakukan di model stage ini, seperti itu. Mungkin akan saya sedikit tampilkan bagaimana kita melihat feature model stage ini. Oke, mungkin saya akan menunjukkan untuk yang part terlebih dahulu. Di sini untuk part yang Bapak dan Ibu lihat di sini, kita bisa memberikan jumlah blade. Nah, di sini jumlah blade, contohnya di sini kita bisa melihat dari parameter. Nah, di sini parameter untuk jumlah blade-nya, jumlahnya adalah 20. Nah, di sini kita bisa memang merubahnya di parameter dengan mengetik, misal kita rubah menjadi lebih sedikit, misal menjadi 15 atau 12 gitu ya. Dan otomatis jumlahnya akan berubah. Nah, seperti ini, berubah. Namun di model stage kita bisa diberikan banyak pilihan untuk produk family. Contohnya di produk family yang pertama, nah di sini kita bisa melihat jumlahnya ada 11, lalu juga di yang kedua dia jumlahnya ada di 16. Nah, di sini kalau kita melihat di sebelah kiri ini di model browser, di sini kita bisa cukup banyak. Nah, di sini cukup banyak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika kita memiliki produk family. Nah, jika kita memiliki produk family dan jumlah produk family ini sangat banyak. Mungkin ini akan sedikit menjadi pertanyaan ya dari Ibu. Mungkin jika satu persatu kita bisa melakukannya dengan cara yang sangat mudah. Kita tinggal klik lalu kita pilih new, dan otomatis di sini akan muncul satu model stage yang baru. Di sini kita bisa melakukan perubahan, rename. Misal kita ubah, kita samakan ADSK 011846. Nah, ini adalah cara yang di sini. Lalu jika kita ingin mengubah jumlah blade-nya, kita bisa mengubahnya dari parameter. Nah, di sini kita bisa mengubahnya di parameter. Contohnya blade number-nya adalah 10, di sini kita bisa ubah misal menjadi 8, kita enter, dan otomatis jumlah blade-nya juga akan ikut berubah. Nah, ini adalah yang akan menjadi pertanyaan, bagaimana jika saya ingin melakukan penambahan model yang cukup banyak. Di sini kita bisa mengubahnya via Excel. Di sini
layaknya seperti iLogic, jadi kita bisa melakukan editing di Excel. Kita tinggal pilih edit via spreadsheet, and kita oke. Nanti akan muncul untuk Excel-nya. Nah, di sini kita ditampilkan tentang contohnya ada dari member, lalu juga block number, description di iProperties, serta stock number yang ada di project iProperties. Contohnya di sini kita ingin menambahkan 48. Di sini bisa saya tambahkan, dan di sini karena tadi belum saya ubah ya, adalah 8 blades. 8. Di sini juga bisa kita ubah, misal menjadi 8 dan enter. Di sini kita bisa drag ke bawah dari sini. Seperti ini. Jadi caranya kita bisa model state ini ada di Excel. Nah, lalu selanjutnya jika kita ingin sudah selesai gitu, kita tinggal save saja. Tinggal save dan kita close. Otomatis nanti di inventory dia akan muncul penambahan model states yang baru. Di sini kita bisa pilih. Nah, di sini jadi nanti kita bisa menunjukkan bagaimana proses ini cukup berguna ketika kita ingin membuat suatu produk family. Lalu di assembly-nya untuk model state kita bahkan bisa membuat untuk simplification. Contohnya di sini untuk yang model yang tanpa ada simplification untuk beberapa whole dan beberapa, di sini kita bisa mengubahnya seperti untuk fine, medium, dan juga coarse. Di sini kita bisa accept aja. Nah, di sini nanti menjadi model yang lebih simplify, dan di sini kita bisa membuatnya di model state. Nah, untuk model state di assembling ini kita bisa membuat suatu sync web, dan sync web ini otomatis langsung kita masukkan ke model state yang ada di substitutes ini. Nah, contohnya akan saya tampilkan di sini ada simplify. Ini adalah tampilan menu simplify yang cukup baru di versi ini. Nah, di sini kita nanti bisa tinggal pilih aja. Tipe atau outputnya adalah bisa itu langsung ke Revit, atau ke substitute, atau langsung ke part new file. Kita buat ke substitute, kita pilih untuk template-nya. Di sini saya gunakan yang standar IPT saja. Kita bisa membuat di sini name-nya dan kita lakukan oke. Di sini mungkin saya dapat coba highlight terlebih dahulu. Nah, di sini replace with envelopes, kita bisa pilih contohnya jika ingin kita kotak-kotakan seperti itu supaya lebih menjadi simplify. Nah, di sini kita bisa pilih, lalu di sini ada beberapa preset. Di sini contohnya ada remove the less detail, dan juga ada yang no simplification. Di sini saya pilih yang no simplification. Lalu saya pilih di sini adalah yang substitute, dan pilih untuk yang standar, lalu saya oke. Nah, di sini dia akan membuat suatu substitute yang baru. Jadi nanti akan muncul di tampilan yang ada di sini. Nah, jadi nanti di dalam assembly ini kita memiliki model state, tidak hanya tampilan yang ada di view, tapi kita juga memiliki substitute. Jika kita ingin kembali ke master, kita tinggal pilih di sini ada untuk yang master ataupun fine, medium, dan juga coarse, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada kami. Oke. Nah, selanjutnya adalah tentang fillet feature di
Inventor 2022 ini cukup mengalami beberapa penambahan update feature. Jadi di sini kita bisa melihat dari properti panel di sini cukup banyak penambahan. Lalu juga untuk ya kita di sini memiliki yang namanya fast fillet dan juga full head. Nah di sini akan memudahkan jika kita ingin melakukan untuk variabel fillet ini saat ini sudah disediakan di Inventor 2022. Oke, mungkin akan saya tampilkan saja langsung bagaimana caranya. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika kita ingin melakukan fillet di versi 2022. Contohnya jika saya ingin fillet di sini. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa penambahan tools. Contoh di sini jika kita ingin menambahkan fillet. Nah, di sini saya ingin menambahkan di bagian yang ada di sini. Kita nanti bisa membuat suatu penanda gitu atau titik di bagian sini. Contohnya saya tambahkan untuk variabel fillet radiusnya saya ubah menjadi 4 seperti ini. Nah, dia nanti akan otomatis menjadi lebih besar, lalu di bagian sini nanti akan saya perkecil, contohnya menjadi misal menjadi 1,5. Nah, jadi nanti ini dapat mempermudah kita ketika kita ingin melakukan variabel fillet. Selanjutnya di fillet ini juga ada sesuatu yang baru, jadi kita bisa membuat atau mengubah fillet ini tidak hanya pada edge, tapi kita bisa memilih langsung pada feature ataupun pada solid body-nya. Contohnya di sini saya ubah, langsung saya pilih dan otomatis dia akan tergenerate untuk beberapa edge-nya. Dia langsung akan ikut secara otomatis seperti ini. Oke. Lalu mengenai tentang fast fillet dan juga full round fillet di versi ini, di sini akan saya tunjukkan bagaimana membuat fast fillet. Nah, di sini contohnya saya ingin membuat fast fillet di bagian 2 face ini. Nah, di sini ini bisa kita langsung pilih menggunakan feature fast fillet. Di sini radiusnya juga bisa kita setting. Contohnya saya membuat oke, lalu yang satu lagi yang baru yaitu kita bisa menggunakan full round fillet. Di sini kita pilih 1, 2, 3. Jadi kita tinggal pilih 3 face saja dan otomatis nanti akan terbuat fillet menjadi seperti ini. Nah, ini adalah fillet feature yang baru yang ada di versi 2022 ini mungkin akan sangat membantu terutama untuk variabel fillet dan juga full round fillet. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai beberapa update di. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah tadi juga sudah saya mention untuk simplify improvement. Jadi di sini akan tampil beberapa properti panel yang baru seperti di preset, lalu source-nya, lalu tadi ada envelopes yang mana kita bisa melakukan hiding di mungkin ada di beberapa komponen yang mungkin intelijen atau rahasia seperti itu ya. Jadi vendor ataupun pihak luar tidak ingin mengetahui modelnya seperti apa, ini mungkin akan sangat membantu untuk envelope feature di simplify model, lalu juga remove detailnya juga dengan lebih baru dibandingkan versi sebelumnya. Lalu juga untuk output, kita tadi bisa memilih di apakah kita generate menjadi file yang baru ataupun langsung kita generate ke Revit atau bahkan kita jadikan dia ke model state yang ada di Inventor assembly. Oke. Lalu selanjutnya ada di drawing improvement. Di drawing improvement, contohnya di sini akan saya sedikit highlight.
Nah, di sini ada yang baru, jadi ketika kita setting untuk light di 3D modelnya, lalu kita ingin menampilkan di inventor drawing atau di gambar kerjanya, ini kita caranya adalah sangat mudah, sudah saling linking, jadi ya untuk di lightning model, lalu nanti jika kita ingin generate ke drawingnya akan otomatis ikut untuk set view-nya seperti itu. Lalu juga kita memiliki suatu automation drawing kembali peningkatan dari versi di 2021 akan saya sedikit tampilkan. Oke. Nah, ini akan saya sedikit tampilkan kembali untuk proses di sininya. Nah, dan saya keluar. Nah, jadi mungkin di versi 21 ya, kita memiliki suatu drawing, view-nya, nah di sini tampilan view yang baru, contohnya seperti front, lalu juga side dan juga isometric. Ini contohnya nanti kita bisa berikan untuk 3D annotation di part modelnya. Lalu nanti jika kita ingin membuat suatu drawing, di sini kita pilih base. Contohnya saya ingin, nah, di sini saya ingin membuat tampilan dari front view. Nah, di sini untuk front view, di sini kita bisa pilih kamera view-nya kita samakan atau kita link dengan yang ada di 3D part drawing, serta di sini juga ada include 3D annotation. Ini adalah baru di Inventor profesional, kita tinggal oke, dan di sini kita bisa berikan misal untuk front view, kan kita lalu kita pilih oke, dan otomatis untuk si 2D drawing-nya di sini dia nanti akan muncul seperti ini dan dia akan secara otomatis. Bagaimana jika saya ingin membuat suatu projection, di sini kita sebentar akan saya pilih. Nah, ini akan saya nya dan juga isometriknya kita tinggal oke. Nah, di sini mungkin dia tidak muncul ya, tapi di sini kita nanti tinggal kita pilih aja apakah di sini untuk tampilan top view, kita juga bisa kita pilih include 3D annotation, kita oke, dan kita seperti ini. Otomatis nanti dia akan ikut generate. Nah, di sini isometric, contohnya kita bisa pilih design view-nya adalah untuk yang ISO, lalu di sini kita tampilkan untuk yang shaded view-nya, dan kita klik untuk camera view serta include 3D annotation. Nah, selanjutnya kita pilih, kita buat ISO view, kita tinggal oke, ikut tergenerate otomatis seperti ini. Nah, lalu tadi saya juga sempat menyinggung bagaimana annotation yang ada di sini, view di sini lightning view. Jadi di sini contohnya saya ubah dari yang tadinya default BL, saya ubah menjadi misal one light. Nah, seperti ini, dan saya tinggal kembali lagi ke drawing-nya, otomatis nanti untuk shaded dia di sini juga akan ikut berubah. Nah, ini adalah sesuatu yang baru yang ada di versi Inventor 2022. Nah, mungkin di sini ada Bapak dan Ibu bisa ditanyakan melalui kolom Q&A ataupun di grup chat. Nah, untuk cara kita membuat suatu view yang baru, di sini kita bisa, contohnya saya ingin menunjukkan di bagian sini, bagian di sini
front ya. Di sini kita bisa look at saja, contohnya seperti ini kita bisa look at. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa pilih di view-nya kanan and pilih new. Di sini contohnya nanti akan muncul view 1 yang baru. Di sini kita bisa rename. Contohnya di sini bisa saya buat custom view. Nah, di sini custom view. Lalu saya pindah akan kembali ke default contohnya. Nah, lalu saya bisa kembali ke custom view, ternyata dia tidak sesuai. Nah, di sini kita bisa look at, kita pilih di sini contohnya. Nah, di sini lalu kita bisa klik kanan, pilih kamera view, dan kita pilih save current camera. Nah, jadi yang kalau kita kembali ke default, saya ingin ke custom view, di sini nanti akan muncul seperti ini. Nah, itu adalah cara bagaimana kita membuat suatu view yang ada di Inventor 2022 ini supaya nanti dia otomatis link dengan yang ada drawing Inventor profesional. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Jika ada ingin tanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada kami. Oke, selanjutnya ada interoperability di Inventor dan juga Fusion 360. Jadi mungkin jika Bapak dan Ibu gitu ya, banyak yang berkolaborasi dengan cloud environment yang ada di yang ada di Fusion 360, ini akan di suatu solusi karena di Inventor versi ini, contohnya saya ingin membuka yang ini. Ini saya tinggal masuk ke environment dan di sini bisa langsung kita send to Fusion. Nah, di sini contohnya saya ingin save terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa nanti akan muncul suatu pop-up tab yang baru Fusion interoperability. Kita bisa continue. Dia akan sedikit meload. Kita akan kirim ke project mana dan juga ke Teams yang mana. Nah, saat ini saya memiliki 2 Teams, yaitu Teams yang personal juga yang Teams untuk manufacturing Cipta Satria. Contohnya di sini saya ingin upload ke Cipta Satria Manufacturing Teams. Di sini kita pilih dan di sini saya bisa membuat masuk project-nya ke misal saya masukkan ke chat workshop DNM. Di sini kita pilih dan saya save. Di sini untuk file naming-nya, di sini kita bisa upload new file. Nah, jadi di sini sekarang sudah secara otomatis jika kita ingin proses uploading ke Inventor dari Inventor 360. Nah, di sini sudah terupload. Sini sudah ada notifnya, your document upload successfully to Fusion team. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai beberapa update yang ada di Inventor profesional. Oke, nah selanjutnya adalah interoperability update antara Inventor dan juga Revit. Mungkin jika ada Bapak dan Ibu yang mungkin melakukan suatu proses industri antara MFG dan juga AEC, ini mungkin akan sangat membantu karena saat ini Inventor dapat melakukan ekspor ke dalam .rvt. Mungkin tadi juga sudah saya sempat tampilkan di Simplify tadi. Jadi di Simplify tadi kita bisa dia atau kita jadikan sync web ini menjadi file .rvt, lalu juga kita bisa melakukan ekspor seperti ini. Mungkin akan saya tampilkan.
Sebentar. Dia sedang melakukan update. Ini karena ada beberapa model dia tadi tidak tercopy. Dia akan melakukan update terlebih dahulu hingga selesai. Oke, nah ini mungkin nanti akan sedikit atau sangat membantu ketika kita ingin melakukan kolaborasi ya, terutama nanti ketika kita melakukan layout factory di factory design utility, karena saat ini kita di FDU atau di inventor ini kita sudah dapat langsung support open ke format RVT. Bentar. Saya open kembali. Ini saya open. Nah, di versi 2022 ini kita mendapatkan penambahan, yaitu di sini kita bisa langsung ekspor ke format Revit. Jadi nanti kita dapat melakukan placement lebih mudah di Revit-nya langsung. Nah, di sini caranya sama seperti tadi. Kita tinggal pilih tipenya adalah yang .rvt dan kita letakkan file ini di mana dan apakah kita akan melakukan simplify, contohnya untuk small part akan kita hilangkan, di sini kita tinggal oke saja. Nanti dia akan otomatis tergenerate untuk file Revit-nya. Seperti itu. Oke, nah ini adalah productivity dan juga performance update yang ada di beberapa versi kita, mulai dari 18 hingga 2022. Jadi di versi 2018 ini, 2018 yang lalu kita mungkin masih fokus ke peningkatan di grafik dan juga drawing, lalu juga di 2019 kita fokus di assembling model dan juga drawing grafik, dan di versi 2020 itu kita fokus di AnyCAD, yang mana di AnyCAD ini Revit itu sudah mulai dapat berkolaborasi dengan Inventor, lalu juga di 2020 kita fokus di part dan juga assembling, lalu di versi yang saat ini 2022 benar-benar kita berfokus pada proses assembly juga untuk grafiknya. Jadi contohnya tadi fix dari tadi sebelumnya masih draft version, itu masih pre-release, saat ini sudah fix version, sudah tidak lagi. Lalu juga untuk assembly model, terutama tadi di model stage ini juga sangat-sangat berguna. Jadi ketika kita ingin melakukan mungkin beberapa variasi model, kita jika dulu menggunakan assembly dan juga iPart, saat ini kita langsung bisa menggunakan di model stage. Nah, ini di sini adalah performance update di visualization atau di grafiknya. Jadi kita saat ini jika kita membuka file yang bisa dibilang adalah
membukanya adalah bisa dibilang lebih ringan gitu ya. Bawaan dari Inventor ini lebih ringan dibandingkan versi yang sebelumnya. Oke, pertanyaan dari Pak Dodi, Inventor 2022 yang bisa dimasukkan ke Revit itu nantinya bisa dijabarkan bomnya di Revit seperti membuat bom di Inventor sedetail-detailnya sampai washer, anat, bolt standar di Inventor yang bisa dibuatkan bomnya di Revit. Oke, Pak Dodi, kebetulan saat kemarin saya coba, saya belum coba langsung ya di dia bisa langsung nanti di-generate untuk bill of materialnya, jadi akan saya coba sebelum besok di workshop session, karena kebetulan saya juga belum sempat untuk install Revit yang versi barunya, karena kebetulan Revit yang versi barunya ini baru di beberapa hari yang lalu gitu ya. Jadi Inventor version nanti akan saya coba make sure untuk apakah nanti akan tergenerate secara otomatis yang lebih detail seperti itu. Karena kalau tadi kita melihat di Inventornya tadi sudah saya lakukan untuk proses simplify seperti itu Pak Dodi. Oke. Oke, lalu selanjutnya juga jika kita melakukan suatu proses assembly, ini juga ada suatu yang baru di constraint view. Jadi jika kita membuka suatu assembly, nah di sini assembly, coba untuk open yang lebih besar. Nah, di sini. Jadi di tampilan constraint yang baru, di sini akan muncul beberapa di sini jika muncul seperti ada titik seperti ini, dia tandanya sudah fully constraint. Lalu di sini jika ada yang tandanya minus, nah di sini dikenali atau mungkin ada yang beberapa masih belum terconstraint seperti itu. Nah, di sini muncul penambahan view yang baru yang ada di 2022 ini. Oke, ini. Selanjutnya adalah proses installation. Di installation di versi 2022 kita akan mendapatkan tampilan mungkin jika Bapak dan Ibu ada yang pernah 3ds Max di versi 2021. Nah, tampilan versi Autodesk software di 2022 ini akan mengikuti seperti versi yang baru atau versi yang sebelumnya di rilis tahun lalu itu hanya ada 3ds Max versi 2021. Nah, saat ini di Autodesk software di 2022 ini tampilannya sudah baru seperti ini. Jadi tidak seperti yang versi sebelumnya. Oke. Nah, jadi tadi saya sudah menyebutkan beberapa latest update di Inventor versi 2022. Mungkin di Inventor ini dia memiliki beberapa capability dan Inventor ini ada di Autodesk PDMC. Autodesk PDMC ini kami memiliki suatu workflow. Workflow-nya adalah yang pertama kan proses innovation yang bisa dibilang lebih cepat, lalu juga kita bisa melakukan improve untuk performance dengan adanya upfront simulation untuk FEA, lalu juga di
Autodesk PDMC kita juga bisa melakukan suatu proses machining atau proses manufacturing, dan juga kita bisa melakukan suatu proses layout untuk factory. Bahkan tidak hanya factory saja, semuanya bisa kita lakukan untuk pembuatan layout space optimization. Nah, ini adalah beberapa segmen yang bisa di-cover oleh Autodesk PDMC, mulai dari proses konseptual di sales atau di bidding, lalu juga dapat kita lakukan di proses design and engineering, serta production, serta juga nanti mungkin ada di sales and service-nya. Oke, nah ini adalah beberapa core program yang ada di Autodesk MC, mulai dari Inventor, Inventor Nastran, Inventor Camp, bahkan jika Bapak dan Ibu ingin melakukan cloud environment di Fusion 60, kita juga sudah dapat melakukannya. Nah, ini adalah beberapa solution yang kita berikan di Autodesk PDMC. Di sebelah kiri ada desktop base, dan juga di sebelah kanan ada yang untuk cloud base. Jika di sebelah kiri tadi kita menggunakan Inventor profesional, lalu di cloud environment menggunakan Fusion 360, yang mana saat ini di versi 2022 ini antara Inventor dan juga Fusion kita dapat melakukan proses kolaborasi yang lebih efisien dengan adanya Send to Fusion seperti itu. Oke, mungkin kurang lebih untuk beberapa update capability di versi 2022 ini kurang lebih adalah seperti itu. Mungkin nanti lebih detail lagi di hari Jumat di session technical deep dive atau hands on. Jadi dimohon Bapak dan Ibu ingin turut serta pada workshop kita pada hari Jumat, mungkin bisa melakukan instalasi Inventor versi 2022-nya, supaya kita nanti bisa melakukan sama-sama tentang update apa saja yang ada di versi kami 2022. Oke, mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom Q&A ataupun di grup chat. Kita masih memiliki beberapa menit lagi. Mungkin jika dari Ibu memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Atau mungkin jika tidak ada pertanyaan bisa langsung ditutup, Mas Arinda. Kami dari tim teknikal sudah cukup saya rasa untuk materi. Baik, siap Mas Bayu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Bayu sekali lagi sudah menyampaikan materi webinar kita hari ini. Sudah kita lihat bersama ya Bapak Ibu tadi bagaimana cukup banyak benefit software Autodesk Inventor 2022 yang sudah update dengan fitur-fitur terbarunya yang itu akan menjadikan speed workflow kerja kita lebih cepat atau meningkat. Seperti tadi ada simplifikasi dan drawing improvement-nya dan juga interoperability yang akan lebih mudah kita untuk kolaborasi tentunya baik dengan Fusion 360 maupun ke AIC atau ke Revit-nya. Baik, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan juga bisa disimpan dulu juga untuk sesi workshop kita besok Jumat ya, yaitu untuk melanjutkan webinar kita hari ini dengan materi yang lebih hands-on dan bisa praktek bersama juga dengan durasi yang lebih lama tentunya. Jadi, seperti yang dibilang Mas Bayu tadi, yang belum memiliki software atau belum update ke Inventor 2022 ini, Bapak Ibu bisa update atau download terlebih dahulu melalui akun Autodesk Bapak Ibu semuanya maupun
di website resmi autodesk.com ya Bapak Ibu semuanya. Saat workshop itu juga Bapak Ibu juga akan mendapatkan link kuesioner untuk mendapatkan attendance sertifikat langsung dari Autodesk. Jadi jangan lupa untuk mengikuti workshopnya, dan untuk link joinnya juga pasti Bapak Ibu sudah peroleh di email yang sama dengan email yang untuk join webinar kita hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Mas Bayu dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk join webinar kita hari ini. Pantau terus media sosial kami @ciptasatria-informatika dan website kami ciptasatria.com untuk terus mendapatkan info terbarunya terutama terkait agenda webinar dan workshop kita dan info update serta tips dan triks untuk software Autodesk lainnya. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk mengikuti workshopnya besok Jumat. Mohon maaf apabila ada kekurangan untuk webinar kita hari ini. Kami dari Cipta Satria Informatika tutup. Sampai jumpa di workshop series besok Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.